terlibat dalam buntut G30S. Para petani tak berdosa dibantai, kepala dipenggal dan dipamerkan di jalan. Para tentara seolah kesetanan dalam melakukan pembalasan dendam. Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam sejarah resmi dituduh sebagai dalang penculikan dan pembunuhan 9 perwira Angkatan Darat dan seorang brigadir polisi di Jakarta dan Yogyakarta pada peristiwa berdarah yang terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Namun yang tak kalah penting untuk diingat dan diketahui adalah rentetan pembantaian yang terjadi setelah peristiwa yang lebih dikenal dengan G30S atau Gerakan September 30 Gestapo atau Gerakan 1 Oktober Gestop. Memang setelah pembunuhan para perwira tinggi Angkatan Darat itu, para tentara seolah kesetanan dalam melakukan pembalasan dendam. Tidak hanya orang-orang yang memang terlibat dalam peristiwa G30S dan atau tergabung dalam PKI, orang-orang yang tidak terlibat sama sekali pun ikut dibantai. Mereka adalah orang-orang yang terhimpun dalam paguyuban atau organisasi yang dianggap berafiliasi dengan PKI, seperti Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, CGMI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, IPI, Ikatan Pelajar Indonesia, PR, Pemuda Rakyat yang merupakan metamorfosa dari Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia, dan BTI, Barisan Tani Indonesia. Selain itu, orang-orang yang dianggap atau dituduh simpatisan PKI atau berideologi kiri atau komunis, sekalipun tidak tergabung dalam organisasi apapun, juga ditangkapi dan dipenjarakan di Pulau Buru, dan sebagian lainnya juga dibantai. Yang lebih tragis lagi, pembantaian tidak cuma terjadi di Jakarta atau Yogyakarta, tempat di mana pembunuhan perwira terjadi, namun juga di daerah-daerah Indonesia lain. Di Flores, Nusa Tenggara Timur misalnya, petani-petani tak berdosa dibantai dengan sadis hanya karena diketahui bergabung dalam Barisan Tani Indonesia. Ironisnya, para petani itu dibantai usai ditunjuk oleh pastor saat tengah beribadah di gereja. Pembantaian itu disaksikan langsung oleh Ben Boy, mantan anggota resimen para komando Angkatan Darat yang kemudian juga pernah menjadi Gubernur NTT 1978 hingga 1988. Seperti dicatat Martin Aleida dalam bukunya Romantisme Tahun Kekerasan, terbit 2020. Di Flores, saat umat sudah memenuhi gereja dengan mengabaikan bisikan kasih sayang dari Roh Kudus di otak dan hatinya, seorang pastor menunjuk satu persatu siapa di antara umatnya yang duduk dengan setia itu yang menjadi simpatisan Barisan Tani Indonesia, organisasi yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia yang telah memperjuangkan tanah bagi mereka yang tak bertanah. Tulis Martin, halaman 18. Padahal petani-petani itu sama sekali tidak tahu menahu apa yang terjadi di Jakarta ketika para jenderal dibunuh di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ujung jari pastor itu berubah tidak menjadi tautan doa, tetapi perintah pembinasaan yang dikutuk Bapa di surga.
Korban adalah mereka yang tak berdaya, tak punya kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan terlibat dalam pembunuhan para jenderal Nunda di seberang laut di Jakarta. Peristiwa kelam itu pun dikutuk oleh Ben Boy dalam memoarnya yang berjudul Ben Boy, Memoir Seorang Dokter Prajurit Pamong Praja, Gramedia 2011. Benar-benar merupakan bulan-bulan tergelap dalam hidup saya. Dan sampai hari ini pun bayangan bulan-bulan itu masih terpatri dalam ingatan seperti baru kemarin terjadi. Tulis mantan anggota resimen para komando Angkatan Darat itu dalam memoarnya. Dalam bukunya, Ben Boy juga menulis, pada suatu hari ada 2 guru yang dipenggal dan diarak masa keliling kota Indi, lalu dipamerkan di suatu tugu di tengah kota. Istri saya memanggil kepala seksi 1 Kodim, "Sersan, kalau semua wanita dan anak-anak di kota Indi, termasuk anak istri Sersan, mengalami histeria karena menonton 2 kepala orang tanpa badan itu, siapa yang akan menangani dan bertanggung jawab?" Akhirnya kedua kepala itu dikuburkan. Ada orang PKI yang disiksa lalu ditembak. Ada yang disiksa sambil berjalan sampai mati. Ada yang dibakar hidup-hidup. Tempat lain yang juga menjadi saksi bisu pemandian orang-orang tertuduh simpatisan komunis atau PKI, antara lain Sungai Ular di Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa yang terjadi di sini pernah diangkat ke dalam film Jakal dan Senyap Karapan Joshua Oppenheimer. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura takar lambe sundel.